Assalamualaikum. Belum dimulai ya, Ustadz ya? Assalamualaikum. Belum ngumpul tadi. Oh, Dimulai aja sekarang. Mangga Ustadz, silakan dimulai langsung aja Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jemaah kajian zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan setelah proses pengkuburan mayit, alias setelah mayit masuk ke liang lahat. Ya. Maka pada kesempatan yang lalu sudah 3 yang kita bahas, tinggal tersisa 1 lagi. Yang pertama adalah meninggikan kubur lebih dari 1 jengkal, itu boleh. Yang kedua, membentuknya seperti punuk onta, jadi bukan rata tapi seperti punuk, ya. Seperti apa? Seperti punuk, dan ini juga dibenarkan atau disyariatkan, sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, kita boleh menandai kuburan tersebut dengan bebatuan, ya, biar tidak ketukar dan mudah dikenali oleh pihak keluarga. Dan yang keempat, yaitu berdiam sejenak untuk mendoakan si mayit dan memintakan ampun untuk terakhir kalinya dalam proses penyelenggaraan jenazah, ya. Jadi kita walaupun sudah menyolatinya dan kita memintakan ampun ketika kita sedang menyolatinya, begitu juga ketika kita melihat atau mendengar kabar pertama kali si mayit meninggal dunia, maka kita juga bisa mendoakannya, ya. Nah, yang terakhir ketika kita akan meninggalkan proses selesai, maka kita nggak kabur, tapi kita diam sejenak untuk memintakan ampun dan doa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan ya, kemantapan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia ini, si mayit ini, bisa menjawab soal-soal dan ujian yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat penjaga kubur, ya. Dan ini poin nomor 4 yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, ya. Dasarnya itu adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi penulis hafizallahu taala menukil sebuah hadis dari Utsman bin Affan yang dia berkata, kana nabiyyu idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah SAW apabila telah selesai dari menguburkan mayat, maka beliau diam sejenak di kuburannya. Lalu beliau mengatakan kepada para hadirin yang ikut proses pengkuburan, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun buat saudara kalian ini. Wasalu lahu tasbit. Dan mintakanlah pula oleh kalian kemantapan, ya. Tasbitnya kemantapan, kekokohan di dalam menjawab soal-soal. Kenapa? Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Ya, jadi sekarang ini dia sedang ditanya. Dan ini banyak yang tidak melakukannya, padahal ini merupakan sunnah, ya, untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan si mayit. Bagaimana melafadzkannya? Kita bisa dengan mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya, jadi Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma sabbithu, ya Allah mantapkanlah dan kokohkanlah dia. Ya, di dalam apa? Menjawab soal-soal. Kemudian selanjutnya disunnahkan juga untuk apa? Al-julusu indahu astadafni biqasdi tadhkiril hadirin bil maut. Salah seorang di antara yang hadir itu memberikan peringatan, ya, kepada orang-orang yang hadir akan kematian, ya, dan hidup setelah kematian. Jadi boleh kita mengingatkan yang hadir dengan apa? Dengan ceramah singkat atau kultum dalam rangka mengingatkan yang hadir ini akan kematian dan proses setelah kematiannya. Ya. Dan ini juga banyak yang tidak kita temui sekarang ini, yang ada malah baca Quran bareng-bareng, ya, baca Quran bareng-bareng.
dan ini merupakan hal yang jelas tidak ada dasarnya sama sekali, sebab yang ada proses terakhir dari pengkuburan itu kita mendoakan pengampunan buat si mayit dan kemantapan hati, atau juga kita memberikan peringatan kepada para hadirin untuk mengingat kematian dan dahsyatnya kematian. Penulis membawakan hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, yang dia bercerita, ya karena hadisnya sangat panjang, maka saya langsung terjemahkan saja. Ya, hadisnya ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, dan termaktub dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya. Barra bin Azib bercerita, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah seseorang dari kalangan Ansar. Ya. Jadi ada seorang Ansar yang meninggal dunia, kemudian para sahabat Nabi SAW itu ikut menguburkan, ya, yang menunjukkan bahwasanya memang dulu proses pengkuburan itu selalu diikuti oleh manusia. Sayang sekali orang itu nggak ikut kubur, ya, nggak ikut ngubur. Lalu fantahaina, ya, akhirnya kami sampailah kepada kuburan, ilal qabr wala mayul hadu. Ya. Maka ketika jenazah itu akan dimasukkan ke liang lahatnya, ingat lahat itu lubang di samping kuburan, dan kalau yang di tengah-tengah namanya syak. Ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, maka Rasulullah SAW duduk. Wajalah Rasulullah SAW, ya, duduk di sekitar atau di kuburan tersebut. Wajalasna haulahu. Maka kami juga duduk di samping beliau atau mengitari kuburan. Jadi Nabi duduk ketika proses dimasukkannya mayat, Nabi duduk, semua para sahabat juga duduk, ya, di sekitar Di sekitar beliau. Dan pada saat kami duduk itu, ka'anna ala ru'usina tayr. Seakan-akan kepala-kepala kami itu ada burungnya. Artinya kami itu betul-betul diem, tenang gitu ya. Kepala dalam keadaan nunduk melihat si mayit yang dikubur dengan tanah. Artinya tanah mulai kuburnya diisi dengan tanah. Maka semua mata memandang ke kuburan, khusyuknya, ya, seakan-akan palanya itu ada burungnya, jadi nggak bisa nenggak ke atas, ada burungnya, jadi pada nunduk ke bawah. Dan di saat itu pada tangan Rasulullah SAW beliau memegang ranting pohon dan beliau menggores-gores tanah dengan ranting pohon tersebut, ya, lalu sambil berkata, Ista'idzu billah min azabil qabr. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab kubur. Dan beliau mengulanginya 2 atau sampai 3 kali. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Lalu kemudian beliau bercerita, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia akan terputus ajalnya dari dunia dan akan diterima oleh negeri akhirat. Jadi terputus di dunia ajalnya, umurnya, lalu masuk ke negeri akhirat, ya, ke negeri akhirat. Maka kata Nabi SAW, turun para malaikat dari langit. Ingat yang pertama nih, ya, orang beriman dulu. Apabila orang beriman, dia akan meninggal dunia, ya, maka di saat itu turun para malaikat dari langit yang wajahnya mereka itu putih seakan-akan sinar matahari. Jadi para malaikat wajahnya bersinar seperti sinar matahari. Dan bersama mereka itu ada kain kafan dari surga dan juga minyak wangi dari surga. Sehingga para malaikat itu duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Ya. Jadi orang yang mau meninggal itu dia menyaksikan banyaknya malaikat. Kalau dia beriman, malaikat yang mukanya putih seperti sinar matahari, seperti matahari bercahaya, ya. Dan duduk sepanjang dia mata memandang itu malaikat semua, ya, malaikat semua. Lalu datanglah summa yaji'u malakul maut, lalu datanglah malakul maut alaihi salam, ya. Sehingga malakul maut ini duduk di sisi atau di sisi kepalanya. Jadi persis duduk di
kepalanya, sisi kepala dari si mayit tadi. Ya. Dan ini menunjukkan tambahan buat kita para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencabut nyawa itu yang biasa kita sebut dengan Israel, maka tidak pernah ada satupun dalil ya dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyebut nama malaikat pencabut nyawa itu Israel, tidak ada. Dalam hadis ini, malaikat pencabut nyawa disebut dengan malakul maut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, malaikat pencabut nyawa itu juga disebut dengan malakul maut, malaikat kematian. Namanya siapa kita nggak tahu. Ya. Dan nggak usah kita nama-namain malaikat kalau Allah tidak menyebutkan namanya. Kita ini memang kadang-kadang terlalu kreatif. Kita saja nggak berani menamakan orang yang jelas-jelas orangnya ada di hadapan kita dan kita bisa ngelacaknya. Tapi kita nggak mau sembarangan manggil dirinya. Ya, nggak mau sembarangan kita manggil dirinya. Karena takut salah. Nah ini kita nggak bersama malaikat dan nggak bisa juga kita ngelacak malaikat. Tapi kita berani-beraninya menama-namakan malaikat dengan nama-nama yang tidak pernah Allah namakan dengannya atau Allah sebutkan dengannya atau Nabi SAW menyebutkan namanya. Malaikat pencabut nyawa Israel. Dari mana Israel? Ya. Malaikat pencatat amal baik, amal buruk, Raqib dan Atid. Dari mana kita dapati Raqib dan Atid itu sebagai apa? Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ini nggak ada. Jadi cukup kita meyakini malaikat pencatat amal baik dan buruk itu ada. Malaikat pencabut nyawa itu ada. Ya namanya siapa ya kita nggak tahu. Ya namanya siapa kita nggak tahu. Jadi kita cukup menyebut ya namanya sesuai dengan tugasnya saja. Malakul maut itu malaikat kematian. Ya. Nanti kita akan sebutin lagi malaikat yang masuk ke rahim seorang wanita ketika bayinya umur 4 bulan. Itu adalah malaikat arhamur rahimin. Karena masuknya ke rahim. Nah, ini ngarang-ngarang. Tapi kita meyakini ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kebaikan kepada si janin ketika si janin umur 4 bulan. Namanya siapa ya kita nggak usah pikirin. Ya. Repot sendiri kita nantinya. Adapun di sini jelas-jelas malaikat pencabut nyawa disebut oleh Nabi SAW sebagai malakul maut, sebagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Itu duduk di sisi kepala si mayit. Lalu berkatalah malakul maut ini kepada calon si mayit, calon jenazah. Ya. Ayuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad ini untuk menuju ampunan dari Allah dan juga menuju keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhoannya. Jadi keluarlah engkau jiwa yang baik untuk menuju pengampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW melanjutkan, maka keluarlah ruh dari si mayit tadi, dari jenazah tadi, itu seperti keluarnya air dari teko, dari mulut teko, ya. Jadi tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Ya, jadi kalau kita tahu kita punya teko ya, yang teko bentuknya ada kayak bebeknya tuh mulutnya, kemudian kita tuangkan air keluar dari mulut teko itu kan lancar tuh, nggak ada sendatan-sendatan selama belum karatan, ya. Jadi apa? Keluarnya lancar air itu. Nah, ruh itu keluarnya seperti itu, lancar. Kalau kita kan sering mengibaratkan seperti apa? Paku dicabut dari apa? Dari terigu atau dari sagu gitu ya. Kita masukin paku di sagu, kita cabut kan mulus tuh. Nggak bakal ada macam-macam. Ya. Coba kalau kita paku kita pantek ke bumi, ya. Kita pantek ke kayu untuk dicabutkan susah, keras. Ya. Nah, jadi ruh orang-orang yang beriman tuh matinya tuh mudah. Ya. Ruhnya itu mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aliran air yang keluar dari mulut teko. Maka kemudian fayakhuzaha, lalu ruh tadi langsung diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfat ainin. Maka ketika sudah ada di tangan malakul maut,
maka ruh tadi tidak lama berada di tangannya. Hanya sekedipan mata saja, maka langsung para malaikat yang sepanjang mata memandang itu, ya, kan ada malaikat sepanjang mata memandang dulu datang, baru malakul maut datang. Ya. Ketika sudah diambil di tangan malakul maut, maka ruh tadi nggak lama-lama, hanya sekilasan saja langsung diambil, diperebutkan oleh malaikat yang berwajah putih tadi. Jadi para malaikat itu langsung mengambil dari tangan malakul maut. Lalu apa? Fayaj'aluha fi dzalikal kafan fi dzalikal hanud. Langsung ruhnya tadi dibalut dengan kain yang dari surga, kain kafan yang dari surga, dan juga minyak wangi yang dari surga. Langsung dibalut dengan dua hal tadi, langsung dibalut dengan kain kafan tadi dan dikasih minyak wangi yang dibawa langsung dari surga. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah akhirnya dari ruh ini wangi yang menyengat seperti minyak kasturi, ya, seperti minyak kasturi. Wajidat alal wajil ard, yang memang ini sudah diketahui di muka bumi. Artinya minyaknya wangi dan orang-orang penduduk bumi juga tahu minyak wangi ini. Artinya mereka senang juga dengan wanginya. Dan seperti itu juga lah akan keluar wangi dari ruh orang-orang yang beriman. Maka lalu Nabi melanjutkan fayas adu nabiha, maka diangkatlah atau dibawa naiklah oleh para malaikat ruh si mayit tadi, ya, dan tidaklah ruh tadi melalui sekumpulan para malaikat kecuali para malaikat bertanya, ruh siapa yang wangi ini? Ya, ini ruhnya siapa yang kalian bawa? Maka para malaikat yang membawa ruh tadi mengatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'i allati kanu yasumuna biha. Dia akan disebut oleh para malaikat dengan nama yang terbaik yang dia dinamakan di dunia. Lihat, jadi nama kita itu akan disebut sesuai dengan nama kita yang kita bernama di dunia ini. Ya, makanya kasih nama yang bagus-bagus, jangan yang rusak-rusak. Ya. Hatta yang tahu biha ila sama dunia, sampai akhirnya ruh tadi itu ke langit dunia, ingin masuk ke langit pertama. Fayastaftihuna lahu, lalu para malaikat yang membawa ruh ini minta izin, ya, minta izin kepada penjaga, malaikat penjaga langit pertama untuk dibukakan pintu langit yang menunjukkan bahwasanya langit itu ada langit dunia, baru ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke ketujuh. Jadi yang kita lihat sekarang ini, langit itu bukan langit yang bisa ditembus oleh orang, bisa ke bulan, atmos, bukan. Langit itu ada penjaganya, para malaikat. Ya, yang kalau mau masuk izin dulu. Coba kita baca lagi hadis Isra dan Mi'raj. Nabi ketika dibawa oleh Jibril alaihissalam ingin masuk ke langit pertama, itu minta izin. Sebagaimana hadis ini minta izin dulu karena ada penjaganya, nggak boleh sembarangan. Ya. Lalu apa? Fayuftahu lahum. Maka dibukakanlah ruh tadi untuk bisa masuk ke langit yang pertama. Ya. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Begitu seterusnya masuk ke langit kedua, minta izin, diizinkan, dibukakan sehingga dia bisa masuk ke langit kedua, lalu untuk bisa masuk ke langit ketiga minta izin lagi, terus diizinkan sampai langit ketujuh. Sampai langit apa? Sampai langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka di langit ketujuh para jemaah sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, uktubu kitaba abdi fi aliyyin. Tetapkanlah hambaku ini, ya, sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. Tetapkan dia dengan satu catatan kitab yang sudah diletakkan di tempat tertinggi, aliyyin. Ya, ilin itu tempat yang tertinggi. Ya.
Wa aiduhu ilal ardi. Setelah sudah ditetapkan dia sebagai penghuni surga di tempat yang tertinggi, maka balikkan dia ke muka bumi. Balikan lagi dia ke bumi. Maksudnya apa? Balikan lagi ke kuburannya untuk menyatu lagi dengan jasadnya. Tapi sudah beda alam. Bukan alam dunia lagi, alam barzah namanya, alam kubur. Ya, maka dikembalikan lagi lah ruhnya kepada apa? Kepada jasadnya. Kepada siapa? Kepada jasadnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha a'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sebab sesungguhnya dari tanahlah hambaku itu aku ciptakan, ya. Maka kepadanya juga dia dikembalikan. Maksudnya di tanah lagi dia akan kembali. Lalu nanti dikeluarkan lagi dari tanah pada kali yang kedua, ya. Jadi pertama dibuat dari tanah, ada dia di atas tanah. Meninggal dunia masuk lagi dia ke tanah. Nanti pada hari kiamat ketika sudah peniupan sangkakala, ya, kemudian dibangkitkan lagi orang dengan tiupan yang berikutnya, maka apa? Bangkit lagi para manusia yang sudah mati dari tanah juga, ya. Maka itulah maksud sabda Nabi SAW yang menerjemahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ini, yang Allah mengatakan sebab hambaku itu aku ciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah juga, dan akan dibangkitkan juga dari tanah pada kali yang kedua. Maka fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah akhirnya oleh para malaikat tadi ruh orang tersebut ke jasadnya, ya. Tiba-tiba barulah ya'tihi malakani wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Maka kemudian datanglah dua malaikat, ya. Datang dua malaikat kepadanya dan duduk di sampingnya, ya. Sambil keduanya berkata kepada jasad tadi yang sudah ruhnya kembali lagi, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Maka orang tersebut mengatakan, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua malaikat tadi bertanya kembali, apa agama engkau? Maka si mayit tadi mengatakan, agamaku adalah Islam. Lalu bertanya lagi keduanya kepada orang tersebut, siapa laki-laki yang telah Allah utus kepada engkau? Maka orang ini mengatakan, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Maka keduanya lagi kemudian mengatakan, wa ma ilmuka, ya. Dari mana engkau mendapatkan ilmu semua tentang hal tersebut? Maka laki-laki ini menjawab, qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitab Allah, fa amantu bihi, maka aku beriman dengan kitab Allah tadi, wasaddaqtu, dan aku juga membenarkannya. Lihat, jadi ada 4 pertanyaan, walaupun yang sering kita ketahui adalah 3 pertanyaan, ya, yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada penghuni kubur, ya. Artinya ini bukan batasan 3 atau bukan batasan 4, ya. Bisa jadi banyak yang akan ditanyakan, tetapi secara umum bocoran yang paling penting, ya, yang sampai kepada kita itu adalah tentang 3 hal. Akan ditanya tentang siapa Tuhan kita, kemudian apa agama kita, dan siapa nabi kita, ya, siapa nabi kita. Dan itu semua dipertegas lagi, dari mana kita mengetahui itu semua. Ilmunya itu dari mana kita dapati tentang hal tersebut. Maka apa? Inilah pentingnya kita selalu kembali kepada Al-Quran, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena secara khusus dalam hadis ini ditanya tentang ilmu kita, dan ternyata bocoran jawabannya mesti dari Al-Quran. Qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Ya, jadi penting kita membaca Al-Quran, makanya biasakan dalam beragama itu berdasar dari Al-Quran, dari wahyu. Ya, tentunya Al-Quran itu kan bersama penjelasannya. Karena kita baca Quran doang, kalau nggak ada penjelasannya puyeng juga. Nah, penjelasannya itulah adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika sudah menjawab seperti itu,
Maka muncullah seruan dari langit yang menyatakan bahwasanya hamba tadi itu, si mayit tadi itu memang orang yang telah berkata jujur, berkata benar. Apa yang dia katakan itu semuanya benar. Untuk itu, kata seruan dari langit, bentangkanlah tempat tidur dari surga dan pakaikanlah pakaian dari surga kepada hambaku tadi dan bukakanlah baginya salah satu pintu menuju surga. Maka fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Ketika sudah dibentangkan tempat tidur dari surga, lalu juga pakaiannya juga berasal dari surga, lalu kemudian dibukakan salah satu pintu yang langsung nembus ke surga. Dibukakan pintu tersebut, maka mengalirlah hawa apa ya? Jadi kayak kita mau buka kulkas gitu ya, kita nih buka kulkas kan gitu ya, langsung ada hawa segernya, ya. Nah, jadi langsung tuh angin apa hawa surga itu dan kebaikan-kebaikan di surga itu tampak sejauh mata memandang. Dibuka pintu surga, tembus dari kuburnya tadi, maka apa langsung tuh dia merasa nikmat, merasa nyaman, ya. Karena sejauh mata memandang kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang menyenangkan dia yang berasal dari surga yang dia lihat, ya begitulah. Makanya akhirnya orang ini mengatakan, kemudian setelah dibukakan dari pintu surga tadi, maka kemudian kata Nabi SAW, wayatihi rajulun hasanul wajh. Datang lagi kepada orang tadi seorang laki-laki yang memiliki wajah yang tampan, wajah yang baik, ya. Bukan tampan mungkin ya, wajah yang baik. Wajhul hasan itu wajah yang baik. Hasanul thiyab, berpakaiannya juga dengan pakaian yang baik. Wa thayyibur rih, dan juga keluar wangi yang sangat semerbak dari tubuh laki-laki yang datang kepada si mayit tadi. Lalu laki-laki yang datang ini mengatakan, absyir, kabar gembira kepada engkau, billadzi yasurruka, dengan sesuatu yang akan menyenangkan engkau. Jadi laki-laki ini datang, ini bukan malaikat lagi, beda lagi, ya. Malaikat sudah selesai bertanya, sukses dijawab, dapat kenikmatan dari Allah, ya, kenikmatan dari Allah. Lalu datanglah seorang laki-laki yang menemaninya, jadi dikasih teman. Datang laki-laki dengan wajah yang sangat baik, pakaian yang sangat baik, wangi yang sangat baik. Lalu laki-laki ini mengatakan kepada si mayit, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menyenangkan engkau, dengan sesuatu yang menyenangkan engkau. Ya, karena apa? Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Hari inilah hari yang dimana telah dijanjikan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukti engkau telah mendapati janji itu dan akan mendapatkan janji itu. Fayaqulu lahu, maka si mayit tadi berkata kepada orang yang mengatakan bergembiralah engkau tadi dengan mengatakan, Anda ini siapa? Anda ini siapa? Kenapa? Fawajhuka wajhul yaji'u bil khair. Karena wajah Anda ini bukan wajah yang mendatangkan kejelekan buat saya. Jadi wajahnya ini nyenengin, jadi nyenengin si mayit. Bukan orang yang menakutkan, ya. Maka dia bertanya, Anda ini siapa? Karena wajah Anda ini kok nyenengin saya, gitu. Maka akhirnya laki-laki tadi mengatakan, ana amaluka sholih. Aku itu adalah amal soleh engkau. Aku ini amal soleh engkau. Kita pernah baca hadis bahwasanya mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Ya. Jadi mayit kalau mau dikubur itu diikuti oleh tiga hal. Ya, yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah sahabat-sahabatnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah amal solehnya. Ini akan mengikuti si mayit. Dalam riwayat lain dikatakan ada 4 dan hartanya juga, ya kan? Keluarganya pada apa? Pada ikut ngubur dengan menggunakan hartanya, bawa mobil, bawa macam-macam, anaknya pada bawa HP, itu semua dari hartanya dia. Tapi kata Nabi, semuanya kembali meninggalkannya kecuali 1. Keluarganya meninggalkannya, sahabatnya meninggalkannya, hartanya juga meninggalkannya, tapi amal solehnya itu tidak meninggalkannya.
Dan ini sebagaimana hadis ini. Jadi amal soleh kita benar-benar akan menemani kita di kuburan kita. Ya, dia akan menyenangkan kita. Dari sini juga terdapat pelajaran para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya nanti segala sesuatu yang tidak berbentuk yang kita ketahui sekarang ini nanti akan dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang real. Ya. Dan inilah butuh yang namanya keimanan. Sekarang ini kita dapati diri kita malas beramal, atau kita dapati manusia balas beramal, karena dia nggak langsung melihat hasil amalnya itu apa. Disuruh sholat, disuruh puasa, suruh berbuat baik, suruh sedekah, suruh zakat, suruh haji, suruh umroh. Ini kan nyusahin semua nih. Ngabisin waktu, ngabisin uang. Dan dia nggak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak orang akhirnya, udahlah, percuma lah sholat juga tetap miskin, ini tetap miskin begitu. Karena dianggap tidak ada bentuknya. Beda dengan kerja yang bukan urusan akhirat. Dia capek, dapat gaji, langsung dikasih. Makanya orang semangat nyari duit. Nyari pahala nggak semangat karena apa? Nggak ada. Bentuknya nggak ada. Nah, inilah fungsinya keimanan. Makanya pertama kali Allah menyerukan kepada kita dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baru menegakkan sholat. Makanya kalau kita dapat ada orang malas ibadah, ini karena dia nggak beriman kepada Allah. Atau imannya kurang kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Tapi kalau keimanannya kepada Allah benar-benar yakin dengan sempurna, dan keimanannya kepada hari pembalasan, hari kehidupan setelah kematian benar-benar sempurna tertancap dalam hatinya, maka dia tetap akan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu, untuk membuktikan itu nanti belum sampai akhirat, baru sampai alam barzah, itu Allah sudah menampakkan sesuatu yang kita anggap nisbi, sesuatu yang kita anggap hayal, nggak jelas, itu menjadi nyata. Amal soleh dibentuk sama Allah menjadi seorang laki-laki. Jadi menyerupai seseorang. Ya, menyerupai seseorang. Amal soleh jadi menyerupai seseorang. Begitu juga kita sudah pernah baca hadisnya tentang kematian nanti. Kematian itu betul-betul nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka. Dalam bentuk seekor kambing, seekor domba. Jadi kematian itu akan Allah bentuk menjadi seekor domba. Lalu Allah sembelih domba tadi dengan mengatakan kalian akan kekal selama-lamanya karena kematian sudah tidak ada lagi. Sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat lain kalau kita sering ikut pengajian-pengajian Al-Qur'an di mana Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena bacaan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kita. Nabi merinci. Nanti datang surat Al-Baqarah. Berhujah di hadapan Allah untuk nolong kita. Akan datang surat Ali Imran. Datang berhujah ke hadapan Allah untuk menolong kita. Jadi berbentuk semua tuh amal-amal nanti. Termasuk bacaan Al-Quran kita akan berbentuk nanti. Untuk itu jangan ragu kita beramal. Berbuat kebaikan. Yakin karena ini hak. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya, ini adalah hari yang betul-betul telah dijanjikan kepada Allah. Buat engkau. Ya. Nah makanya para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian orang ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, kalau begitu percepatlah hari kiamat. Karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Belum hari kiamat saja dia sudah mendapat kenikmatan yang besar, apalagi nanti surga yang aslinya. Makanya dia pengen apa? Cepat-cepat. Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, kalau gitu sekarang tegakkanlah hari kiamat. Kenapa? Hatta arji'a ila ahli wa mali. Sebab aku sangat ingin aku ini kembali berkumpul kepada keluargaku dan apa-apa yang telah aku miliki dari hartaku. Ya. Ini perkataan orang-orang atau kejadian yang akan terjadi pada orang-orang yang beriman. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap orang yang tidak beriman atau dia orang kafir,
Ya. Maka ketika akan meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, turun juga para malaikat dari langit dengan wajah yang sangat hitam. Ya, dengan wajah yang sangat sangat hitam. Dan bersama mereka itu kain yang kasar, kain yang keras. Ya, jadi kain yang apa? Kasar pokoknya lah. Kayak kain karung gitu ya, karung goni gitu. Ya, kasar, bukan kain yang lembut, bukan. Kain kasar. Kalau kafan itu kain yang lembut karena dari cotton ya. Cotton itu dari apa? Dari kayak kain katun lah, adem ya. Kalau ini enggak, ini kain yang kasar, panas kalau dipakai, enggak mengenakan. Ya. Maka para malaikat tadi sama duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu barulah datang malakul maut dan duduk di samping kepala si mayit tadi yang tidak beriman ini. Maka kemudian malakul maut mengatakan, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang rusak, jiwa yang bejat, keluarlah engkau dari tubuh si jasad ini untuk menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah udah murka dan marah, dikasih tahu sama malakul maut, keluar ente dari jiwa yang kotor ini, ya, untuk menuju apa? Kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya terpisahlah ruh dari jasadnya dan kemudian ruh tadi langsung di apa? Keluar dari jasad tersebut sebagaimana kalau yang pertama itu seperti air yang keluar dari mulut teko. Adapun ini dikatakan di sini kama yuntaza'us safud min sufil mablul, ya. Jadi sebagaimana besi yang berkarat, jadi ada besi karatan itu dimasukkan atau di kuel-kuel sama apa sufil mablul. Suf itu artinya benang wol, ya. Bisa dibayangkan benang wol yang basah, ya. Itu dililit ke besi. Besinya berkarat. Kemudian besi ini kita mau tarik. Kita tarik ya. Kan ke bawah tuh ya. Benang-benang itu bawa teret gitu. Susahnya. Susahnya besi karatan itu terpisah dari apa? Dari benang wol yang basah. Ya, dari benang wol yang basah. Artinya ini akan menyakitkan bagi apa? Bagi orang-orang kufar ketika dia mau meninggal dunia. Ya. Walaupun kita lihat, tapi biasa-biasa aja kematian. Ya benar, karena kan alamnya sudah beda. Ya, tapi dia pada asalnya akan mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesakitan ketika dicabut nyawanya karena jelek nyawanya dan rusak nyawanya tadi. Lalu kemudian diambillah ruh tadi oleh malakul maut, maka tidak lama setelah dipegang oleh malakul maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang berwajah hitam tadi, lalu dibungkus dengan kain yang kasar tadi. Lalu diangkat dia dibungkus dengan kain yang kasar tadi, ya, yang menimbulkan panas gerah itu sehingga menimbulkan bau yang tidak enak, yang tidak disukai oleh penduduk bumi. Jadi penduduk bumi juga nggak suka dengan bau tersebut. Ya kayak kita bau keringat kalau kita pakai baju panas yang nggak nyerap keringat kan ya. Kemudian kecium baunya kan nggak enak kita itu. Nah ini dibungkus dengan kain yang kasar, yang panas. Ya. Maka keluarlah bau. Ya. Dan baunya ini tidak disukai oleh penduduk bumi. Lalu diangkatlah dia ke langit. Dan tidaklah melewati kumpulan malaikat di langit. Ya. Maka malaikat ini selalu bertanya, siapa nih ruh yang jelek bau ini siapa? Ya. Lalu disebutkanlah oleh mereka yang membawanya, oleh malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebut dengan sejelek-jeleknya nama yang dia menamakan dirinya di dunia. Yang menunjukkan nama-nama orang kafir itu memang nama yang paling jelek di dunia. Ya. Makanya walaupun namanya bagus, kalau dia kafir, tetap itu adalah nama yang paling jelek. Maka jangan suka menamakan anak-anak itu dengan gaya-gaya atau nama-nama yang biasa dipakai oleh orang kafir. Ya. Namakan nama-nama yang baik, karena kita akan disebut dengan nama kita nanti di akhirat. Lalu para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta yuntaha bihi ila sama'i dunia. Sampailah akhirnya dia kepada langit dunia, ingin masuk ke langit yang pertama. Maka diminta dibukakan pintu langit yang pertama,
ternyata para malaikat penjaga pintu langit yang pertama enggak ngizinin, enggak dibukain. Tetapi langsung keluar seruan, lemparin itu. Ya, balikin langsung ke jasadnya di kuburan itu. Ya. Jadi nggak diizinkan sampai naik ke langit ketujuh, tidak. Ya. Jadi nggak bertemu para malaikat di langit, baru sampai mau masuk pintu langit pertama aja udah nggak dibukain. Udah lemparin, balikin lagi. Ya. Sambil Nabi SAW mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama. Ya. Orang-orang kufar itu mereka itu tidak akan, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maksiat kepada Allah, ya, mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi membaca firman Allah tentang kejadian, apa iya ada orang nggak dibukakan pintu langit nih? Kata Nabi ada dalam Al-Qur'an. Di surat Al-A'raf ayat 40. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang yang betul-betul maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya kemaksiatan, ya. Maka dia tidak akan dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka juga tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Pokoknya mereka nggak bakal bisa masuk ke langit, nggak bakal bisa masuk surga kecuali sampai ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau ternyata ada onta bisa masuk ke lubang jarum, baru tuh dia bisa masuk. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin. Berarti keadaan mereka itu di neraka selama-lamanya, itu kekal. Ya. Karena tidak ada sejarahnya onta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, jadi Allah melecehkan orang-orang kufar dengan seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa, Anda bisa keluar dari keluar dari neraka, bisa masuk surga nantinya. Ya, kalau memang keadaannya ternyata ada onta bisa masuk lubang jarum. Ya. Tapi kan nggak ada, karena jarum itu kan gambaran buat menjahit sesuatu yang kecil, ya, yang pakaian kita. Ya. Jadi nggak mungkin bisa onta tuh masuk, nggak mungkin. Nah, makanya para jemaah sekalian rahmati Allah SWT, itu keadaan orang-orang kufar. Lalu akhirnya dikembalikanlah ruhnya tadi ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat yang duduk di samping kanan kirinya. Lalu berkata kepadanya, siapa Tuhan Anda, siapa apa agama Anda, dan siapa orang yang diutus kepada Anda. Maka semuanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan mengatakan, la adri. Aku nggak tahu begitu. Ya. Jadi orang ini mengatakan memang nggak tahu. Maka setelah itu muncullah satu seruan dari langit. Memang orang ini pendusta, orang ini emang dari dulu suka berdusta, emang nggak benar ini orang bejat memang ini. Ya, maka bentangkanlah baginya jalan menuju neraka. Ya, bentangkanlah baginya jalan menuju neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Maka akhirnya dibukakanlah pintu neraka yang dia itu disuruh dibentangkan, ya, jalan menuju ke neraka. Maka langsung ketika pintu neraka itu dibuka, keluarlah hawa panasnya dan baunya. Bau neraka dan hawa panasnya itu langsung masuk ke dia. Ya. Kemudian di saat itu juga wa yudayyiqu alaihi qabrahu hatta tahtalifa fihi adlaluhu. Kemudian kubur itu digencet, kubur itu dipersempit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tulang-tulang rusuknya saling bertemu. Ya, tulang-tulang rusuknya saling bertemu, nempel. Kan kita kan tulang rusuk kan terbuka, ya, dada kita lihat terbuka. Ini di kubur itu dipersempit sampai tulang rusuk kita tuh nempel-nempel semua, ya, nempel-nempel semua, ya. Sehingga benar-benar kita tuh kesulitan, sesak. Lalu tambah lagi, udah dia seperti itu, datang lagi seorang laki-laki dengan wajah yang sangat buruk, ya, dengan wajah yang buruk, begitu juga dengan pakaian yang buruk, kemudian menimbulkan bau yang buruk. Berkatalah laki-laki ini, bergembiralah engkau dengan apa-apa yang akan menyusahkan engkau. Laki-laki datang, tapi bilangnya apa? Bergembira engkau, ya, dengan apa-apa yang akan menyusahkan engkau sekarang ini. Inilah hari di mana betul-betul akan ditepati janji Allah kepada engkau. Lalu orang ini bertanya, siapa Anda? Karena wajah Anda ini kok wajah yang menyeramkan, wajah yang membuat aku takut, bukan wajah yang menggembirakan, bukan. Lalu orang ini mengatakan, ana amalukal khabith.
aku adalah amal-amal engkau yang jelek. Amal-amal engkau yang rusak. Ya. Maka akhirnya karena dia tambah takut lagi, akhirnya dia mengatakan, Robbi la tuqimi sa'ah. Wahai Tuhanku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Karena belum kiamat saja, keseremannya, ketidakenakannya sudah dirasakan. Apalagi nanti hari kiamat, bakal lebih parah lagi. Bakal apa? Bakal lebih parah lagi. Dalam riwayat yang lain, diceritakan, Tsumma nuqayyadu lahu a'ma wa asammu wa abkam. Ya. Akan datang kepadanya juga itu seseorang yang dia itu buta. Dia ini budak serta bisu. Ya. Jadi orang tadi itu yang diriwayatkan tadi wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya nggak enak, itu ternyata juga dalam riwayatnya disebutkan matanya juga buta. Ya. Jadi matanya buta, kupingnya budak, kemudian bisu juga mulutnya. Dan di tangannya itu ada pentungan. Yang apabila pentungan itu dibuat mukul gunung, maka gunung itu langsung menjadi tanah, menjadi debu maksudnya ya. Menjadi debu. Turoba itu tanah atau debu. Ya. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah itu amal jeleknya. Yang amal jelek ini gemes, kesel nih sama orangnya. Maka akhirnya ketika orang ini nggak benar, ya memang rusak, fayadribuhu durbatan hatta yasiru turaba. Dipukul orang ini oleh amalnya sendiri yang membawa pentungan, langsung dia itu hancur lebur menjadi debu. Kemudian apa? Allah kembalikan lagi seperti semula. Ya. Dan dia dipukul lagi, begitu lagi. Dan terus-menerus dia akan seperti itu. Ya. Jadi selalu dipukulin dengan amal-amal jeleknya tadi. Disiksa dia. Terus-terusan oleh amal jeleknya. Yang kata Nabi SAW, orang ini akhirnya teriak dengan teriakan yang kencang. Seluruh penghuni bumi itu mendengar teriakannya. Kecuali jin dan manusia. Dialah yang nggak mendengar teriakan orang yang disiksa di kubur. Tapi semuanya itu mendengar. Untuk menunjukkan apa? Dahsyatnya siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah 4 amalan yang bisa dilakukan oleh kita ketika proses penguburan selesai, yang diakhiri dengan memberikan peringatan kepada yang hadir. Pertama, doain dulu si mayit, ya, dengan doa yang terakhir pada waktu proses pengkuburan. Setelah itu memberikan peringatan kepada yang hadir untuk ingat kematian, untuk selalu beramal soleh, dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, karena ini akan didapatkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Yang mau bertanya silakan. Silakan teman-teman, Bapak, rekan-rekan, yang Bapak Ibu yang mau bertanya ke Ustadz Adrial. Sepertinya udah paham semua nih Ustadz nih. Alhamdulillah berarti Pak. Alhamdulillah nih Ustadz nih. Iya. Adapun kesempatan yang akan datang, maka kita masuk ke proses takziah. Ya, jadi takziah itu adalah proses setelah mayit dikuburkan, maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap keluarga dari si mayit, ya, itu adalah istilahnya takziah. Ya, karena memang waktunya sudah terbatas, sudah sedikit, kita sambung pada kesempatan yang akan datang saja. Ya, jadi proses pengkuburan selesai. Ya, sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin setelah mayit itu dikuburkan dan orang-orang yang ikut ngubur tuh pulang ke rumahnya. Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adrial dan sama-sama, Bapak Ibu
atas waktu kesempatannya siang hari ini bisa mengikuti kajian kita. Insya Allah Senin depan kita ketemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu masih betah di kampung? Iya Pak Jaya. Nanti sore insya Allah Pak balik Pak. Oh, kirain nggak mau balik. Pengennya gitu Pak. Siap, dilanjut. Hati-hati Mas Bu. Ya siap Pak Jaya. Ya. Tadi yang rekod siapa ya? Mas Wendy yang rekod ya? Nanti kita coba stop dulu recordnya Pak Jaya. Oke, siap. Oke. Izin saya live ya. Mangga Pak Jaya.